언제? I hope I can give the team some extra, and I think we have a good chances against Bahrain. So Saya suka 3 points. Jepang dukung Indo hajar Bahrain, Mes Hilhers dan Marten Pas siap balaskan dendam kekalahan 10-0 timnas. Yah, kuat Garuda akan berjuang meraih mimpi ke Piala Dunia, di mana pasukan Sinteyong benar-benar bertekad ingin membungkam sang tuan rumah Bahrain yang konon katanya punya siasat licik, terlebih sejarah masa lalu yang kelam tak kalah kita pernah diajar 10-0, juga menjadi landasan mengapa laga ini terasa begitu emosional bagi pemain ataupun Sinteyong itu sendiri yang sampai melongo saat tahu realita itu. Di satu sisi Mes Hilgers bertekad balaskan dendam pasukan Garuda, termasuk Martin Pas yang meskipun sempat menjalani latihan terpisah tapi ia merasa sangat siap buat main untuk menggagalkan semua peluang Bahrain, sesuatu yang kemudian membuat media Jepang yakni Football Channel merasa Indonesia sangat bisa untuk mengalahkan Bahrain. Terlebih menurut media tersebut cara Indonesia dalam membangun kekuatan tim dinilai terlalu frontal, namun juga terbilang keren karena hasilnya pun terlihat, sehingga media tersebut meyakini kalau Indonesia sejatinya adalah ancaman paling nyata yang bisa mengejutkan kapan saja. Ada sebuah reaksi tak terduga Adi yang tunjukkan oleh pelatih Sinteyong, tatkala dirinya ditanya oleh media soal timnas Indonesia yang pernah dibantai Bahrain 10-0, di mana setelah mendengar hal itu Sinteyong terlihat kaget mengetahui jika timnas Indonesia pernah dibantai oleh Bahrain 10-0. 언제? 아니 뭐 복수가 아니라 이제는 우리가 예전에 인도네시아 아니기 때문에 뭐 그런 복수보다는 우리가 원하는 플레이, 우리가 좋아하는 플레이를 하면서 상대를 이겨야 된다. 그런 생각을 갖고 친다고. Namun jelang laga melawan Bahrain diketahui pasukan Garuda sudah benar-benar siap tempur, di mana itu dibuktikan dengan enjoy-nya para pemain saat menjalani sesi latihan. Meskipun ada juga momen ketika Martin Pas yang tampak latihan sendiri, namun ia menegaskan sangat siap buat main dan memberikan yang terbaik bagi Indonesia. It's like we see it day by day. Today was the first time I put my gloves back on and felt good. And I want to help the team, but the team is most important. So yeah, if I'm healthy enough and I can help the team as much as I can, I think I want to do it. And if that not is the case, then not. So we see day by day. Saya suka 3 points. Thank you, Martin. Berkaca dari apa yang dikatakan oleh Marten, memang secara kondisi ia siap, namun di sisi lain Coach Shin sendiri dalam wawancara mengatakan kalau kemungkinan Marten buat tampil masih 70%, tergantung dari hasil akhir pemeriksaan tim dokter. Meskipun begitu tak sedikit pula yang meyakini kalau ini adalah bentuk taktik dari Coach Shin agar Bahrain pun tak bisa menerka-nerka, karena posisi kiper pun juga bisa masuk ke dalam analisis tim lawan. Misal yang main Marten berarti Bahrain kemungkinan besar enggak akan sering melakukan umpan crossing, mengingat Marten yang punya tinggi 191 cm, tapi kalau yang main Hernando atau Nadeo kemungkinan Dragan Talajic akan lebih menekankan permainan semacam itu, karena ia melihat potensi kelemahan yang ada dalam duel udara, apalagi ia juga pasti melihat track record Hernando ketika dihajar Australia 4-0 di Piala Asia, lalu Nadeo saat diajar Irak 5-1 di round 2. Atas dasar itulah wajar jika Kosin kayaknya emang memilih untuk tidak memberitahukan detail soal siapa kiper yang akan main. 경기 뛸 수 있는 가능성은 뭐 지금 현재로서는 한 70%? 그렇지만 오늘 내일 지켜보고 시합날 결정할 것이다. 아니 그렇게 심각한 거 아니고 선수 보호 차원에서 내가 판단할 것이니까 뭐 그렇게 걱정 안 하셔도 된다. Sementara itu Mes Hilgers yang awalnya juga sempat menjalani latihan terpisah karena datangnya agak akhir diketahui juga sangat siap, kendati kita semua paham ini pemain pasti capek banget, bayangin aja tanggal 4 ia main full lawan Fenerbahce di Europa League, lalu tanggal 6 Mis main full saat melawan Feyenoord dan tensinya ketika itu tinggi, habis itu langsung OTW jauh ke Bahrain,
Jadi wajar jika coach pastinya enggak mau ambil resiko dan memilih menunggu keputusan dari tim dokter terkait kebugaran Meshiel Hersh. Meskipun begitu Mesh sendiri menegaskan kalau ia sangat siap buat bermain, apalagi setelah ia tahu kalau Indonesia pernah dihajar Bahrain 10-0, sesuatu yang pastinya membuat semangat Meshiel Hersh bertambah 2 kali lipat, dan ia juga berharap kalau supporter Indonesia bisa terus berteriak lantang selama 90 menit karena itu juga pastinya sangat berarti. I hope so. I hope he trusts me. I think the coach and the players, everyone knows what my qualities are. Yes, man. As you see, look, this is what I talk about the team. Everything is like social, but about the game, I hope I will make my debut. I hope I can give the team some extra, and I think we have good chances against Bahrain. So. Atas dasar itulah media tersebut menilai jika Arab dan Australia statusnya adalah rival besar bagi Jepang, tapi jika Indonesia adalah ancaman nyata sesungguhnya, apalagi menurut kabar yang ada PSS sejauh ini masih terus berupaya menambah kekuatan dalam diri Kevin Dick, Jero Retwal, Mauro Zelstra, dan Miliano Jonathans. Perhatian cenderung terfokus pada tim Arab Saudi yang merupakan rival terbesar Jepang di Asia, dan tentu saja Australia yang juga merupakan tim kuat, tapi mungkin Indonesia lah yang benar-benar akan menjadi ancaman nyata bagi Jepang, tulis media tersebut. Saat ini kita sudah berani optimis bahwa timnas Indonesia punya kualitas buat menang dan membawa pulang 3 poin, meskipun di satu sisi kita juga enggak boleh terlalu pede, karena bagaimanapun Bahrain juga tim yang enggak lemah, secara khusus back-back timnas Indonesia patut mewaspadai 2 Mahdi dari Bahrain yakni Mahdi Abdul Jabbar dan Mahdi Al-Haidan, sebab keduanya kini sedang gacor di liga domestik bersama klubnya Al-Qaldiyah. Tak hanya 2 Mahdi, timnas juga harus mewaspadai top skor sepanjang masa Bahrain yakni ini Ismail Abdulatif, di mana penyerang berusia 38 tahun tersebut yang sudah mencetak 46 gol dari 126 caps, belum lagi soal drama-drama pemain Bahrain yang seperti tim Timur Tengah pada umumnya buat memprovokasi lawan, atau kelakuan supporter mereka yang kita tahu bagaimana mereka saat menghadapi Jepang, yang pasti punggawa Garuda patut berhati-hati.